Sampah plastik merupakan salah satu dari sekian banyak faktor penyumbang kerusakan ekosistem di lingkungan. Data menunjukkan bahwa jumlah sampah plastik di Indonesia yaitu sekitar 7,2 juta ton per tahun, belum termasuk dengan sampah yang tertimbun dan tersebar di seluruh Indonesia. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan saat ini sangat rendah. Masyarakat tak acuh dengan limbah plastik yang ada di sekitarnya. Indonesia berada pada peringkat kedua setelah Cina penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai 187,2 juta ton, di mana Cina mencapai 262,9 juta ton. Pengelolaan sampah plastik semakin mengalami banyak perkembangan. Kini tidak hanya bisa dilakukan oleh berbagai perusahaan besar di dunia, bahkan juga bisa dilakukan oleh perorangan atau kelompok kecil. Sampah plastik biasanya dibakar bersamaan dengan jenis sampah lainnya. Namun sebenarnya hal tersebut tidak aman bagi kesehatan dan lingkungan sekitarnya. Maka prinsip 3R yaitu reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang selayaknya kita terapkan dalam mengatasi sampah plastik dengan cara yang simpel namun efektif, yaitu EcoBrick. EcoBrick adalah metode dengan cara botol plastik yang diisi secara padat dengan sampah anorganik yaitu plastik. EcoBrick dapat digunakan sebagai solusi mengatasi sampah plastik menjadi produk baru yang memiliki nilai manfaat dan nilai jual dengan cara memberdayakan individu untuk bertanggung jawab atas sampah mereka dari sumbernya. Tekniknya sederhana dan sangat mudah karena bisa menyebar dengan cepat melalui jejaring sosial, komunitas, desa, sekolah, internet, dan sebagainya. Proyek komunitas dengan EcoBrick akan membawa masyarakat secara bersama-sama bergerak membersihkan dan menghijaukan lingkungan. Kami akan melakukan sosialisasi pengolahan sampah melalui EcoBrick. Kemasan botol aqua bekas yang telah dikumpulkan dicuci terlebih dahulu dan dikeringkan. Sedangkan sampah plastik yang berupa kemasan dapat dipotong kecil-kecil sehingga muat untuk dimasukkan ke dalam botol plastik tadi. Masukkan potongan kemasan plastik tadi ke dalam botol minuman dan ditekan-tekan agar terisi penuh dan padat. Botol-botol plastik ini nantinya akan dijadikan sebagai kursi. Potonglah kardus dengan bentuk memanjang sebagai keliling dari kursinya nanti. Untuk mempercantik kursi, maka lapisilah kardus tadi dengan kain perca yang direkatkan dengan lem lilin. Berhati-hatilah saat menggunakan lem lilin. Perkuat rekatan tersebut dengan menambahkan isolasi. Selanjutnya, masing-masing dari botol aqua bekas tadi direkatkan dengan menggunakan isolasi. Dalam masing-masing rekatan ada yang berjumlah 3 botol dan ada juga yang berjumlah 4 botol. Isolasilah masing-masing botol dengan kuat di sekeliling botol secara berulang. Botol-botol yang telah direkatkan tadi kemudian disatukan menggunakan isolasi. Setelah dirasa cukup kuat, maka lapisilah botol tadi dengan kardus yang telah berlapis kain perca. Kain perca tadi dapat kita satukan dengan menggunakan lem lilin. Pada bagian atas, letakkan beberapa kain perca agar kursi yang nantinya diduduki bisa terasa lebih empuk. Kemudian gunakan kardus di lapisan paling atas agar kursinya lebih rata. Rekatkan kardus tersebut menggunakan lem lilin lagi. Sekarang kita bisa masuk ke tahap finishing, di mana di tahap ini kita menghias kursi tadi sesuai dengan keinginan kita agar terlihat lebih indah.
Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang menyebabkan kerusakan ekosistem lingkungan. Salah satu sampah yang sulit terurai adalah sampah plastik. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total produksi sampah nasional mencapai 67,8 juta ton per tahun, atau setiap penduduknya itu memproduksi sampah sekitar 0,68 kg sampah per harinya. Sampah-sampah ini sangat mempengaruhi dari peningkatan penimbunan tempat pembuangan akhir atau TPA. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan saat ini sangat rendah. Masyarakat tak acuh akan sampah plastik yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang sampah plastik dan pengolahannya.